Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim sayyata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjalankan larangan-larangannya. Selanjutnya mari kita lanjutkan kajian kita untuk malam ini. Kita akan membahas tentang istri sholihah. Kalau seseorang suami mempunyai istri, ya, maka secara dasar ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama adalah istri yang sholihah, yang kedua adalah istri yang tidak sholihah, ya. Kalau orang Betawi mengatakan ada uang abang di saya, nggak ada uang abang di Anda, ya. Terus istri adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Nabi sabdakan ad-dunya'u mata'un. Dunia itu sebagai kesenangan penghidupan, mulai dari makanan, minuman, perhiasan, ya, kendaraan, bangunan, dan semuanya suatu kenikmatan. Tapi waktu mata itunya al-waktu asfalihatu. Tetapi senikmat-nikmat dunia dari makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, itu yang paling nikmat adalah istri yang sholihah, ya. Sehebat senikmat-nikmatnya mobil, ya, nek gembos pun boten saged mlampah, ya. Mobilnya Pajero napa? Panas betul-betul, kemudian gembos papat dirasa laku, gitu. Atau yang lainnya ada rumah yang mewah sangat indah, kemudian terendang banjir yang gak ada manfaat, ya. Atau pakaian yang baik, ya, bertapakan berlian, tapi kemudian jatuh di doberan yang ada manfaat. Lah, istirahat adalah nikmat yang baik karena nggak akan gembos, ya, mungkin tangga tua boten gembos, tangga nonggil kalau boten gembos, ya. Pas enak boten gembos, pas kosong ya tetap orang gembos, gitu. Artinya selalu akan mendatangkan manfaat-manfaat, hampir nggak mendatangkan mandorot. Oleh itu terutama, ya, monggo usahakan untuk menjadi istri yang sholihah, ya.
meskipun lagi namanya Jerba Sukimo ya, suatu cita-cita pasti ada pengorbanan, tetapi ada sampai pada akhirnya juga ada kenikmatan ya. Emas itu dibikin atau diambil dari lumpur ya, kemudian didulang jadi butiran emas, kemudian dibakar, dipanaskan, kemudian ditempa dan sebagainya, kemudian baru jadi gelang emas. Jadi kalau dan sebagainya harganya mahal ya, tapi prosesnya juga lama. Makanya ibu harus sadar, kalau ingin menjadi istri itu nanti harus sabar dalam menjalani proses. Tapi nanti ada jadi yang itu akan jadi yang ada dapat Allah. Kemudian dikatakan Allah berfirman mayat injilatu ya. Wana bersabda, maukah aku kabarkan padamu sebaik-baik simpanan seorang suami itu al-mar'atu as-sholihatu, yaitu istri yang sholihah. Jadi dibandingkan dengan simpanan emas, berlian dan sebagainya, lebih istimewa namanya istri yang sholihah ya. Kenapa itu? Idana doa syafatu. Ketika istri kamu lihat menyenangkan kepada suami ya. Jadi ketika dia oleh satu kemudian menyenangkan, contohnya apa? Ketika pagi hari ya, bangun tidur kemudian sudah menyiapkan unjukan lagi panas kental koncone niku gedang goreng alhamdulillah. Bangun pagi disambut dengan teh manis dan pisang goreng alhamdulillah ya. Ketika mencuci juga bersih ya, utamanya bagian kantongan bersih sekali. Kalau kadang-kadang memang harus begitu ya. Atau yang lainnya ya, ketika dinasehati akan merawat dengan lapang dada ya, dan sebagainya, namanya menyenangkan. Wa idza amara wa idza amara atota ya. Ketika engkau perintah apapun selama tidak maksiat akan dilaksanakan ya. Malam-malam suaminya masuk mereka padanya untuk apa? Untuk dikerok, kemudian ditambah dengan diparing atau dicaosi unjukan sing anget gitu, jahe, susu gue, kemudian ditambah lagi dengan yang lainnya ya. Itu namanya kemudian apa? Akan menjadikan suami jadi senang ya, meskipun juga tetapi dilaksanakan ya. Kenapa Ibu? Nah, sampaikan idomul jazai ma'a idomil barat ya. Besarnya pahala dengan besarnya ujian. Jadi semakin berat akan semakin besar ujiannya ya. Zaman dulu artinya sebelum ada mesin cuci ya, suaminya pulang dari kerja ya, kehujanan mulai dari celana, baju, kaos, kemudian jaket dan sebagainya ya. Kemudian yang lainnya kemudian untuk mencuci ya, malam-malam itu soalnya besok pagi akan dipakai lagi, bukan dicuci dan sebagainya ya. Ini kita semuanya sadar. Wala goba anha kafekan, jika istri ditinggal oleh suaminya, kemudian dia menjaga nama baik suaminya, menjaga harta suaminya ya, menjaga yang lainnya yang perlu untuk dijaga ya. Ketika suaminya pergi jauh di sebagian kita kan ada yang terjadi sampai di Afrika, sampai di Amerika, sampai di Italia ya, sebagian dari saudara kita, kemudian ditinggal 6 bulan, 4 bulan, bahkan ada setahun dan sebagainya, kemudian dijaga jangan sampai berkhianat ya. Jadi ibu-ibu bawa ibu ya teman, monggo ketika suami nggak ada harus tetap menjaga nama baik, hartanya dijaga,
jangan sampai digunakan untuk poyakan dan sebagainya. Adalah wanita yang solihah, ya. Terus kemudian dikatakan ayu sa'i khairun, ditanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, mana istri yang baik itu? Kemudian Nabi sabdakan, allati tasuru idza nadhur. Istri yang baik itu adalah istri yang menyenangkan ketika kamu pandang. Watuhu idza arad, dan wanita yang dia itu taat kepada ketika kamu perintah, ya. Wala tukhalifu, dan tidak pernah untuk menselisih pada suaminya, ya. Mendapatkan warisan 100 juta, kemudian karpet sing lanang ajeng ditumbas tanah, ya. Saya boleh karpet tumbasnya gelang kalung boleh umpamanya, ya. Kemudian dia cuma menyatakan saja, tapi nggak mau untuk masih pada suaminya, wes diberikan tanah atau yang lainnya. Anaknya habis selesai, kemudian akan sekarang di mana, ya. Mungkin saya kadang-kadang berbeda pendapat, tapi tetap pada suami, namanya itu yang solehah. Wa maniha bimayakun, dan yang solehah adalah mereka adalah tetap manut kepada suami meskipun dia tidak suka. Tidak wisata maem duren jane ora seneng, gitu. Enggak tetap mangan duren mergone suamine, ya senangnya mangan duren. Dan memang kadang-kadang perlu namanya pengorbanan perasaan, untuk demi menaati pada suaminya meskipun dia tidak suka. Itu sekali lagi, begitu itu tidak mudah. Memang segala yang memang tidak mudah. Yang saya sampaikan, Islam itu tidak memerintahkan untuk mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu akan cenderung memerintah pada keburukan. Makanya kita semuanya harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Istrinya diajak pergi ke tempat ibunya yang ada di jauh non di sana, di desa yang terpencil, ya. Dari tempat kendaraan terus jalan sampai 2 jam, ya. Naik turun gunung tetap ya ditaati, ya. Karena mas saya nggak mau ke tempat ibu, nggak mau adoh ya, itu harus tetap atau pada suaminya tadi, ya. Kemudian kenapa itu harus taat? Karena itu suami itu sangat-sangat besar kepada istrinya, karena harus mendidik, melindungi dan sebagainya. Itu adalah tugas-tugas suami. Bahkan suami yang baik itu akan menjaga istrinya dari berbagai macam hal-hal yang dapat pada dirinya, ya. Ada kisah, ya, ada seorang Kopassus, pangkatnya adalah Letnan Kolonel, ya. Dia ditugaskan oleh negara ke suatu tempat sekitar 2 atau 3 bulan, ya. Istrinya hamil di rumah, ditinggal suaminya. Suatu malam diperkosa oleh 40 preman dan dibunuh. Kemudian setelah selesai tugas, ya, betapa hancur hatinya suami tadi mendengar istrinya diperkosa dan dibunuh, ya. Maka kemudian apalagi seorang Kopassus, ya, kemudian 40 kemudian dibunuh semuanya, dibunuh sendirian, bukan orang, tapi dengan sendirian, ya, dibalaskan semua. Itu sebagai suara seperti itu, namanya Bapak Ibu. Terus seandainya Nabi boleh perintahkan orang untuk sujud, maka Nabi akan perintahkan untuk sujud pada suaminya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa
inni lau kuntu ayur ahad dan ayat sudah liwir. Seandainya aku nabi boleh untuk memerintahkan untuk kepada seorang la amaltu al amanah anta sudah lizosnya. Sungguh aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena kenapa bisa begitu? Waladhi nafsiwan biyadi demi Allah. La tu'adil mar'atu haqarabaha. Tidaklah seorang wanita yang menunaikan hak-haknya Allah hatta tu'ati haqor dan juga menunaikan hak-hak suaminya. Kalau sa'alahan nafsaha wa ya'ala qanati lam tunla. Seandainya suaminya itu mengajak kepada meskipun kan dalam keadaan sudah naik unta untuk maka dia mentaati kepada suaminya. Jadi kalau wanita itu mentaati Allah dan suaminya, maka nanti akan mendapatkan pahala yang besar. Dikatakan kata lain, wanita itu untuk masuk cuma ada 3 syarat, ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan amalan, dan taat pada suaminya. Pun kanton berundung lebet tenggene suatu bonsak neko-neko. Ya, karena mudahnya wanita masuk ke dalam surga, nggak perlu jihad di medan perang. Ya, ini cuma 3 tadi. Ya, hanya itu monggo. Kita harus berusaha untuk memahami bahwa kita menjadi seorang istri yang solihah, ya. Jangan dipandang kosongnya, ya. Ada orang ditanya tetangganya, Pak, ini ada kerjaan mau bangga. Apa kerjaannya? Kerjaannya itu loh membetulkan perpus yang paling tinggi, ya. Tapi biayanya 10 juta, dengan turun dan dari karpus tendur sing bocor dadi borane 10 juta. Mangkat nopo mboten mangkat, kira 10 juta lah modal mangkat. Jadi kita coba supaya kita itu semangat, maka yang dipandang bukan pekerja tapi apa pahalanya, ya. Adalah dengan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, wanita yang kerso untuk rekoso melayan akan diganjar Allah dengan pahala yang besar, ya. Hanya monggo terutama ibu-ibu, jangan sampai kita tidak kepada suami kita kecuali kalau diperintah untuk masak, monggo tidak usah ditaati, ya. Tetapi kalau tidak harus kita taati, ya. Terus kemudian itu bahwa suami itu memang punya kepada istrinya, ya. Utamanya untuk saja menunaikan kewajiban sebagai seorang suami, sehingga idza ta'ala dulu imra'atahu, ketika seorang suami menginginkannya untuk ke tempat tidur, wa'abad, maka kadang-kadang terasa tidak mau, ya. Fabata walbana alaiha, maka suaminya bermalam dalam keadaan hatinya dongkol. Lanat malaikat itu, maka si tadi dilaknat oleh malaikat hatta sampai dia atau sampai waktu tiba. Dan memang yang namanya suami apalagi masih muda, kesenangan bagaimana seorang perempuan atau istrinya, ya. Maka seandainya itu dari suaminya, seharusnya tetap untuk meskipun kadang-kadang ya juga sampai, ya.
dari pagi sudah nyuci, kemudian menjemur 1 jam hujan, dipulung lagi, kemudian parit jemur lagi, sudah masak sebagainya sampai malam badannya lelah, Suaminya pulang juga dalam keadaan tapi kepengen gowo sama istrinya, kemudian harus dilayani, jangan podo kesale turu wae. Kenapa tadi ini harus kita mau menikmati dasar tadi. Sing turu senggas sempat sing kaku kan sok turu. Mereka ada yang belum terselesaikan, monggo kemudian harus diselesaikan. Ini memang kelihatannya berat, tapi nanti insyaallah akan menimbulkan kesakinahan. Katanya Dr. Aisyah Dahlan, seorang suami itu kalau sudah selesai mengawal itu seakan-akan dia itu menggunakan namanya putau itu semacam narkoba, narkoba ini, sehingga akan tertidur pulas, setelah menaikkan pada memang kadang itu yang harus dipelajari dari kepala, terus besok badannya akan senang, akan jadi bugar, Kemudian suami itu lebih berkepadanya dibanding dengan siapapun. Kalau ada seorang wanita kemudian sudah ditinggali seorang laki-laki, maka haknya itu akan berpindah dari ortunya kepada suaminya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, walahunna min lanti alaihna bil ma'ruf, dan begitu ada semisal atau sepadan hak-hak untuk suami dengan kebaikan, tetapi walidjali alaihna darajat, dan bagi lelaki itu ada beberapa tingkatan derajat yang lebih dibanding dengan istrinya, Kalau ajaran sekuler itu mengajarkan adanya persamaan hak dan kewajiban. Nah, Islam mengajarkan menempatkan pada tempatnya, Di sebagian tempat itu laki dibanding dengan istrinya, Lelaki dikatakan sebagai pemimpin pada istrinya, tapi pada kebaktian anaknya, maka ini lebih ingin dibanding dengan kebaktian pada bapaknya. Tadi kata sahabat pertama Nabi, wahai Nabi, kepada siapa aku berbakti? Kepada ibu, Yang kedua, yang kepada ibumu, Nanti kan juga pada ibumu. Dan kalau yang keempat pada bapakmu. Jadi anak-anak itu baktinya kepada ibunya 3 kali, bapaknya cuma sekali. Begitu. Jadi lebih ingin dibanding dengan bapaknya. Tetapi dalam rumah tangga, bapak lebih utama dibanding dengan ibunya. Ini Bapak Ibu, supaya tidak terjadi namanya rivalitas, Seandainya disamakan, istrinya kaya, suaminya juga kaya, pasangnya gimana Bapak kira-kira? Ini hartaku, ini juga hartaku, Ini akan awal jadi bubrah, karena awal punya kekuatan yang sama. Apalagi mau saja kalau ternyata punya harta yang lebih tinggi, dibanding dengan suaminya tadi, Dulu suaminya cuma buruhnya, kemudian diambil jadi suaminya, kemudian setelah jadi suami istri, pas ada mana seakan lebih tinggi, itu tidak boleh. Kita melihat alasan Nabi. Nabi itu juga begitu, sebelum jadi suami Khadijah, dia adalah yang suka menjualkan dagangan Khadijah jadi juragannya.
Tetapi ketika jadi suaminya maka Nabi lebih cepat dibandingkan pada harta pada istrinya. Jadi ibu usahakan semuanya pada tempatnya masing-masing. Kalau kita contohkan juga, kalau kita lihat namanya pesawat atau bis, ada pengawal, ada keneknya, ya. Keneknya itu membantu pada sopirnya, tapi ketika lebih rendah dibanding dengan sopirnya. Jadi kalau untuk pesawat ada pilot, ada kopilot, ya bukan pilot semua, tapi ada kopilot tadi. Nah, jadi kalau itu adalah kopilotnya suami yang bantu suami untuk menjalankan pesawatnya bisa terbang sampai di surga. Ya, ini lagi jangan sampai mentang-mentang ya istrinya lebih kemudian tidak mau jatuh oleh jangan sampai begitu. Ya apalagi maaf saya punya teman teman itu suaminya takut pada istrinya. Nah, suami takut istri. Loh yang kerja suami, itu rumahnya milik suaminya. Kalau kadang-kadang suaminya takut kepada istrinya dapat. Ya, yang kita hindari itu tidak dengan ajaran Islam. Sama dengan al-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya. Suami adalah penegak bagi istrinya, ya, yang mengajari, yang mendidik, yang bahkan sampai yang melindungi, ya, adalah tugas suami, ya. Terus Nabi ketika ditanya oleh satu Aisyah, "Aina si a'dhamu haqqan 'ala amati wa Nabi?" Siapa yang paling berhak kepada seorang istri? Nah, katakan jawab juga, ya, itu pada suaminya dibanding kepada bapak ibunya lebih pada suaminya. Ada di sana satu ya Bapak Ibu, ada seorang suami yang kerjanya keluar negeri, ya. Sebelum kerja dia bersama istriku, kamu selama saja kamu jangan keluar dari rumah. Kemudian suaminya pergi, ya. Terus beberapa hari kemudian ada utusan dari bapaknya, ya, bilang, "Mbak, bapakmu sakit, kamu suruh untuk menengok pada bapakmu." "Oh iya mas, ya. Mohon maaf saya nggak bisa karena suami saya sudah selesai untuk tidak pergi dari rumah." Ya, kemudian berkegiatan kemudian pulang sampai 3 hari nggak menjawab sampai bapaknya meninggal dunia, ya. Banyak orang yang mencela, dasar anak nggak bisa kepada orang tuanya. Sudah dikabari bapaknya sampai kok nggak datang di bapak, ya. Kemudian saat disampaikan pada Nabi, kemudian sampaikan berkata orang yang punya anak seperti itu, ya. Karena dia sudah bisa mentaati pada gara-gara didikan bapaknya. Namanya Bapak Ibu, jadi lagi antara suami dan orang tua lebih kepada suaminya. Ya kalau bisa terus disinkronkan. Ada seorang teman di sekitar sini punya putri 3 lah, ya. Kemudian ketika dia mau menikahkan putrinya itu dengan syarat, "Mas, kamu boleh nikah pusat dengan kamu tinggal di sini, nggak boleh dibawa pergi." Itu kemudian saya ingatkan, Pak saudara saya, kalau sudah dinikah itu ya silakan pada suaminya. Lah kok nang wedok entek kabeh lho. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, jangan khawatir. Karena menunaikan akan menambah dengan yang lain, ya. Bisa jadi nanti Allah akan memberikan pada penjenengan pelayan yang mungkin Anda tidak tahu. Jadi Bapak Ibu, kita semuanya terus saya, kita harus yakin bahwa ketika kita mau
menunaikan perintah Allah akan mudahkan kepada kita, ya, untuk zat yang maha kuasa, ya. Kemudian ayo nasi'atahu haqqan ala rajuli, kemudian lah siapa yang paling kepada seorang laki-laki, katakan wa hukumnya itu ibu. Jadi suami itu taat pada ibunya, ibunya taat pada bapaknya, taat pada ibunya lagi, ya. Ini bapaknya. Jadi kita Islam itu sehingga tidak ada sama. Nah, kalau sama itu nanti akan terjadi namanya rivalitas, ya. Jadi lagi urutannya seorang istri taat pada suami, seorang suami taat pada siapa? Sama ibunya. Ibunya apa? Pada bapaknya lagi dan terusnya, ya. Nah, tapi kalau seandainya orang punya anak putri 5, semuanya putri semuanya, ya. Terus kemudian dinikah orang dan dibawa pergi semuanya, ya. Nabi sabdakan, siapapun orang tua yang mempunyai dan mau mendidik anaknya putri 2 sampai dengan orang-orang lain, maka akan berikan mereka yaitu pintu untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau 2, kalau 5 ya lebih mudah lagi. Jadi Bapak Ibu istilahnya monggo kita mendidik dengan ikhlas lillahi ta'ala, ya. Jangan khawatir akan diterima, tidak akan. Jadi kalau kita ta'ala, Allah akan justru menolong pada kita min haitsu la yahtasib, ya. Kemudian pada orang tua sekali lagi monggo dilepaskan dan ikhlas, khususnya kalau dengan oleh orang lain, ya. Kemudian 3 hal yang menyenangkan dan yang menyengsarakan. Nabi sabdakan min saati ibni Adam alatul, perkara yang menyenangkan maka ada 3 perkara. Wa min sikwati ibni Adam alatul, perkara yang menyenangkan ada 3, ya. Yang mana apa? Yang adalah pertama al-mar'atu sholihah, yang pertama adalah istri yang sholihah, wal mar'atu sholihah, dan juga tempat tinggal yang sholihah, wal mar'atu, dan juga kendaraan yang sholihah, ya. Rumahnya bagus, kemudian istrinya sholihah, ya. Kemudian juga baik, tak masalah, ya. Kemudian sebaliknya yang membuat adalah yang pertama al-mar'atu asu, yaitu wanita yang wanita yang tidak sholihah, ya. Dan juga tempat tinggal yang tidak sholihah, dan juga karena yang tidak sholihah, ya. Maksudnya ini sebagai suatu contoh saja. Ada seorang dokter di Makassar, punya istri, kemudian ditinggal pergi ke Jakarta, ya. Kemudian selingkuh dengan seorang dandim di Makassar. Itu terjadi pada kita, namanya yang tidak baik atau wanita yang ya. Ketika kita malah dia masalah tidak buat yang tidak baik tadi, ya. Kemudian susu, dan juga tempat tinggal yang tidak lebih makna kemarin bahwa bedanya kuburan dengan adalah tempat tinggal itu tempat tinggalnya orang-orang yang hidup, ya, yang dengan Quran, dengan bacaan dan sholat. Sementara tempat tinggal yang adalah tempat tinggal yang tidak memberikan ketenangan. Bisa jadi tempatnya bagus, rumah mewah, ya, lantai 3 semuanya komplit, ya, tapi suasana benar tidak nyaman, ya. Sering terjadi percekcokan, ya. Mana pinjam HP kamu? Nggak boleh. Kadang-kadang HP saya kadang-kadang tidak mau saling terbuka. Kenapa? Karena ada rahasia, ya. Dan itu adalah yang kita hindari. Kalau juga adalah marka khusus juga termasuk juga kendaraan yang tidak baik, ya.
bisa jadi secara dohirah karena adalah sangat-sangat bagus, tapi tidak untuk kebaikan. Dikatakan kebesaran kendaraan ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, kendaraan yang untuk sabilah, itu adalah kendaraan yang masuk untuk sabilah. Ketika dipakai dapat pahala, ketika tidak juga dapat pahala. Itu kendaraan yang pertama. Yang kedua, kendaraan untuk kebutuhan, ya. Ketika digunakan untuk yang baik dia dapat pahala. Ketika tidak dapat pahala. Ketika dipakai untuk kebutuhan akan dapat dosa. Nah, yang ketiga adalah kendaraan untuk menyombongkan diri, ya. Dipakai dosa, enggak dipakai juga dosa. Namanya adalah yang su, ya. Ini saya contoh lagi, ya. Seandainya ada 2 orang A dan B. Si B itu punya sepeda motor tahun 90-an, ya. Sepeda motor sudah jatuh, ya. Tetapi digunakan untuk berbuat kebaikan-kebaikan, ya, untuk ngaji, untuk ke masjid, untuk ternak ribu, ya, untuk ternak ribu, antar istri, ya, ternak teri, ya. Kemudian si B itu mobilnya kempling, ya, mobilnya Ferrari, ya. Tetapi untuk menyombongkan diri, ya, maka kendaraan yang jatuh namanya kendaraan yang baik, sedangkan yang kendaraan yang tidak baik. Jadi ukurannya bukanlah masalah jatah, masalah penggunaan kaki. Makanya Bapak Ibu kami usahakan yang pertama kita dengan istri yang solihah, diteladani terus Bapak monggo terus saya menteladan istrinya dengan kebaikan-kebaikan, mulai dari sholat, baca dan sebagainya, monggo diteladani. Kemudian diusahakan untuk dipenuhi kebutuhannya. Kalau bisa, itu jangan sampai minta uang kepada suami. Artinya, sebelum nyuwun pun diparingi. Kita seneng mboten? Syaratnya nek pas duwe. Nggih. Nek duwe mang crito nek kan didit. Kita wis diterang didit jauh berarti kebangetan pakai. Jadi kalau rasakan jangan sampai minta uang. Atau yang kedua, usahakan untuk banyak dinasehati, ya. Mulai dari kata-kata sampai suatu namanya itu suatu gambaran, ya. Lalu yang namanya wanita soleh itu kalau dipandang semuanya pada suaminya, ya. Lah kok tak pandang malah nyebel ke hati. Kemudian kita operas dulu apa penyebabnya, ya. Bapak Ibu, suami harus saling untuk terbuka, ya. Kemudian apa yang jadi harus kita diskusikan bersama dengan suami atau istri kita, ya. Kemudian jangan lupa dibangun dengan harus banyak ibadah. Allah firmankan fitnatur rajuli fi ahlihi wa jarihi. Fitnah ada pada istrinya, hartanya, anak dan tetangganya. Tukara sholat itu akan menutup masa tadi sholatnya, ya, baca Qur'annya, sodanya, puasanya. Ini Bapak Ibu, kata suami istri ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, baca Quran, zikir, sedekah, ya. Insya Allah kalau ada akan cepat untuk teratasi. Tetapi sebaliknya, kalau nggak ahli ibadah, ya, suaminya kalau sholat cuma setahun 2 kali, biasanya juga begitu, ya, maka akan jadi banyak masalah. Ada masalah, kemudian setan yang mendekatinya, ya.
meninggalkan pada jalan-jalan yang tidak baik, maka akan kemudian jadi rumah tangga yang tidak sakinah, yang tidak mawaddah, ya, tidak tenang, semakin tidak bersahabat, ya, tidak ada berkah. Itu apa? Kurang ibadah tadi. Maka sekali lagi monggo usahakan rumah tangga yang penuh dengan ibadah. Semoga Allah Taala berkati kita, ya Bapak Ibu, permohonan kita untuk menyelesaikan kepada zaman kita sehingga kita akan menjadi orang-orang yang lebih tahu kepada orang. Dan semoga kita jadi yang solehah, ya. Demikian yang kita sampaikan pada masalahnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, atub alaina innaka antat taqib. Hadir dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.